Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggar Bali Pratama dari kelompok 8 mata kuliah modal sosial. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang pembangunan sosial budaya dan institusi lokal. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Arsy Haryanto, Mita Inayatul Aulia, Nova Yunita, Mbak Maya Rahmawati, dan saya sendiri, Anggar Bali Pratama. Selanjutnya ada Mas Davin Mufid, Mbak Alivia Anjani, Mbak Desi Alemande, Mbak Adven Pesah, dan yang terakhir ada Mbak Diahwati. Untuk pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Arsy Haryanto dan Mbak Maya Rahmawati. Pembangunan sosial budaya bisa diartikan sebagai usaha meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan budaya. Menurut Al-Humami 2018, Indonesia memiliki modal budaya yang kuat yang dapat dijadikan modal dasar percepatan pembangunan nasional. Pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai kebudayaan melalui proses modernisasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam upaya melakukan akselerasi pembangunan budaya yang ada. Apabila dilihat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan budaya yang dimilikinya, maka dari itu kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan. Menurut Esman dan Upov tahun 1982 mengatakan bahwa institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat seperti rukun tetangga, arisan, kelompok pengajian, kelompok ronda, dan sejenisnya. Yang jelas, institusi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Selanjutnya, titik temu modal sosial dengan pembangunan budaya. Kearifan lokal atau budaya merupakan modal sosial yang mengandung pengetahuan lokal, kearifan lokal, dan keterampilan-keterampilan lokal yang patut diperhitungkan sebagai salah satu basis alternatif pendekatan pembangunan. Modal sosial menawarkan pentingnya membangun suatu hubungan satu sama lain dan memeliharanya secara berkelanjutan sehingga setiap individu dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan bersama. Modal sosial yang terbentuk sejak lama dan memiliki dampak bagi masyarakat dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembangunan. Pendekatan modal sosial dapat digunakan untuk memahami motivasi perilaku masyarakat dalam pengembangan kearifan lokal. Modal sosial yang dimaksud dapat dilihat melalui elemen modal sosial yaitu kepercayaan atau trust, jaringan atau network, dan nilai atau norma. Model ini nantinya bisa digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis kemungkinan pengembangan kearifan lokal berbasis modal sosial. Pengembangan kearifan lokal atau kebudayaan ini merupakan salah satu upaya pemanfaatan dan potensi wisata sehingga dapat menjadi tujuan wisata. Peningkatan kinerja wisata diharapkan berimplikasi positif terhadap tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat semakin memperkuat modal sosial yang terbangun di tengah masyarakat sehingga mempermudah peningkatan partisipasi masyarakat untuk terus mengembangkan kearifan lokal di wilayahnya. Setelah membahas mengenai titik temu modal sosial dengan pembangunan budaya, selanjutnya saya akan membahas mengenai titik temu modal sosial dengan institusi lokal. Institusi lokal merupakan salah satu modal sosial. Keberadaan institusi lokal ini mempunyai nilai positif bagi suatu komunitas atau organisasi. Institusi lokal dijadikan dasar berpijak oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, modal sosial dapat berkembang dan mengalami pengikisan. Sedangkan menguat dan melemahnya modal sosial dalam masyarakat dapat dilihat melalui institusi lokal. Modal sosial yang positif dapat digambarkan dengan kepercayaan atau trust dan norma. Norma harus diwujudkan dalam bentuk kesetaraan sehingga tidak memunculkan perbedaan dalam masyarakat.
Sedangkan modal sosial yang negatif dapat digambarkan dengan melemahnya modal sosial, sehingga modal sosial akan mengalami pengikisan. Apabila pengikisan modal sosial terus terjadi, maka institusi lokal akan kehilangan social trust atau kepercayaan sosial. Dengan demikian, institusi lokal dan modal sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap komunitas lokal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap institusi lokal. Oke, pada bagian ini saya akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu tentang modal sosial dalam budaya tarian lego-lego masyarakat Alor, Nusa Tenggara Timur. Setidaknya pada contoh kasus tarian lego-lego ini ada 5 manfaat dari modal sosial. Yang pertama adalah meningkatkan ikatan-ikatan emosional antar masyarakat dan juga masyarakat dengan pemerintah. Artinya bahwa melalui tarian lego-lego ini memiliki manfaat hubungan emosional atau perasaan antar masyarakat, khususnya di daerah Alor seperti itu, dan juga antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kedua adalah terjalin komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Ketiga adalah masyarakat merasa saling memiliki dan berpengertian. Artinya melalui tarian lego-lego ini yang memiliki suatu kisah seperti itu, yang juga tentu tarian lego tidak dapat berjalan sendiri, tetapi terdapat beberapa orang yang menjadi satu untuk menarikan tarian lego ini, tentu meningkatkan rasa saling memiliki satu sama lain antara masyarakat, antar orang, ataupun dengan bagaimana perasaan terhadap kebudayaan yang dimiliki seperti itu. Yang keempat adalah menghasilkan kegiatan yang produktivitas dan menguntungkan. Pada bagian ini tarian lego bukan sekedar sebagai budaya saja, tapi dimanfaatkan juga dalam bidang ekonomi seperti itu, tentang bagaimana cara setiap masyarakat itu menjadi produktif dan juga mengambil terdapat keuntungan seperti itu dari tarian yang ditarikan seperti itu. Yang kelima adalah tercipta rasa menghormati antar anggota masyarakat. Demikian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Menurut Putnam, ada 2 manfaat modal sosial. Yang pertama, memungkinkan masyarakat memecahkan masalah-masalah bersama dengan mudah. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus implementasi pembangunan budaya, yang mana kelompok kami mengambil contoh kasus yaitu upacara tradisional Yakowiyu di Desa Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Upacara tradisional Yakowiyu ini merupakan tradisi atau festival yang diadakan pada setiap bulan Sapar berupa penyebaran kue apem dari panggung permanen selatan masjid di kompleks pemakaman Ki Ageng Gribik, yang mana Ki Ageng Gribik ini merupakan pemrakarsa dari adanya tradisi apem Yakowiyu. Ki Ageng Gribik ini merupakan ulama besar di Klaten yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Klaten. Ki Ageng Gribik memprakarsai adanya tradisi apem Yakowiyu dimulai dari beliau yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji dan membagikan apem kepada saudara, murid dan tetangga beliau, hingga beliau mengamanatkan untuk diadakan tradisi apem Yakowiyu setiap tahunnya. Masyarakat mempercayai bahwa apem Yakowiyu dapat membawa kesejahteraan bagi individu atau masyarakat yang mendapatkannya. Pelestarian tradisi Yakowiyu ini didukung peran serta dari modal sosial yang ada dari masyarakat di Desa Jatinom, yaitu berupa kepercayaan, tanggung jawab, jaringan, saling tukar kebaikan, nilai, dan norma. Kepercayaan membuat masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam ranah individu maupun kelompok, sehingga mempengaruhi interaksi dalam masyarakat dan ikatan yang terjalin di dalamnya, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah kebijakan sosial berupa saling tukar-menukar kebaikan, dan terjalinlah solidaritas yang kuat, solidaritas bersama untuk
melestarikan tradisi apem yakuyu hingga saat ini. Terkait nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, ini dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar sehingga menghantarkan tujuan bersama, yaitu untuk melestarikan apem yakuyu yang terakumulasi dalam pola dukungan masyarakat dan mengontrol tingkah laku masyarakat, serta turut meningkatkan kepedulian bahwasanya tradisi apem yakuyu merupakan tradisi yang serat akan makna yang mendalam sehingga pelestariannya menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, slide selanjutnya ini mengenai contoh dari pembangunan institusi lokal. Contohnya itu ada Punggawa Ratu Pasundan atau PRP. PRP ini nih sebagai institusi lokal yang dibentuk oleh program dari Desa Wisata di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Pembangunan institusi lokalnya ini tuh menjadi penggerak di wisata lokal di desa tersebut. PRP ini nih atau Punggawa Ratu Pasundan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sifatnya memfasilitasi berbagai kebutuhan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Contohnya itu seperti pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan diskusi atau studi banding ke tempat wisata biar masyarakatnya itu bisa belajar terus bisa terinspirasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh tempat wisata lain. Selain itu juga implementasinya itu dari institusi lokal Punggawa Ratu Pasundan, dia tuh pendaya gunaan gotong royong, di mana strategi gotong royong ini digunakan untuk menarik minat masyarakat agar ingin mengikuti kegiatan yang diadakan PRP. Caranya itu dengan melibatkan aktor-aktor politik yang ada di sana ataukah yang bisa membuat masyarakatnya itu tertarik dengan cara melibatkan kepala desa atau anggota-anggota PRP tersebut. Selain itu juga PRP melakukan jaringan kerjasama yang dibangun oleh PRP itu sendiri ke berbagai pihak seperti Dinas Pariwisata atau Dinas Sosial itu untuk instansi pemerintah. Terus habis itu juga memiliki konsen terhadap isu pelestarian lingkungan seperti yayasan, usaha mulia atau YPM Kesuma. Terus habis itu juga ke kampus-kampus, ke akademisi kayak ke UPI, STIPAR dan lain-lain. Dimana nih nanti dari aspek pemerintah atau nggak dari terhadap lembaga pelestarian atau tadi ke akademisi itu menjadi sarana untuk mendatangkan wisatawan ke Desa Sukaratu, di mana Desa Sukaratu ini tuh memiliki tempat wisata sehingga nanti bakal datang biar jadi terkenal oleh dari warga masyarakat pemerintahan atau dari anggota lembaga pelestarian atau dari akademisi menjadi tempat wisata gitu. Sekian, terima kasih.